Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Wirni Eka Putra, SD MSI, DIKR, SRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perlakuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya, Ramadan Rizky Pratama dengan NIM B1C021171 akan mempresentasikan materi terkait akuntansi keperilakuan yang berjudul Faktor-faktor keperilakuan pada pelanggaran modal. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar. Komitmen dana jangka panjang dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan. Beberapa contoh dari proyek anggaran modal meliputi pembelian peralatan, produksi, pembangunan fasilitas pabrik baru, atau pembentukan dan pengisian staf dari segmen perusahaan besar yang baru, seperti divisi yang dimaksudkan untuk menghasilkan dan memasarkan suatu lini produk baru. Lalu, jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi. Ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif. Masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Sebagaimana dapat dilihat, orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus memiliki kemampuan kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Jika variabel keputusan penting tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak dicoba. Faktor keperilakuan selanjutnya yaitu masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5 sampai 20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Juga diketahui secara umum bahwa orang-orang belajar dengan berlalunya waktu ketika mereka mengoperasikan suatu prosedur tertentu. Lalu, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek perilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek, karena jarang terdapat hubungan 1:1 antara manajer dan proyek. Maka, manajer individual akan mengambil alih proyek-proyek dari pendahulu mereka dan memulai beberapa proyek mereka sendiri. Selanjutnya, masalah yang disebabkan oleh identifikasi dari diri dari proyek. Tetapi, dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Selanjutnya, pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Selanjutnya, perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap resiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang beresiko dan berada dalam situasi yang beresiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal tersebut. Berdasarkan kelompok data yang sama, dua pengambil keputusan yang berbeda kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berlawanan
dan bergantung pada perasaan mereka terhadap risiko. Selanjutnya, membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Baik, selanjutnya terkait keterampilan rasional. Faktor manusia terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal. Sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian yang diberikan untuk dalam literatur, dalam meninjau faktor-faktor ini, juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penelitian manusia. Telah ditunjukkan bahwa proyek modal marginal kadangkala diimplementasikan untuk menyediakan suatu mekanisme guna melatih karyawan manajemen. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Saran-saran perbaikan. Dari materi yang sudah dijelaskan, kesimpulannya disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal baiknya paling tidak menyadarkan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu keputusan dalam proses penyusunan anggaran modal seringkali mencerminkan faktor-faktor keperilakuan dari pihak pengambil keputusan tersebut. Walau hal ini mengandung risiko yang relatif tinggi, namun hal ini masih saja belum memperoleh perhatian yang serius dari para ahli penganggaran. Kondisi ini tampak jelas dalam proses penyusunan anggaran untuk suatu proyek. Sebelumnya, terima kasih untuk penyampaian saya pada hari ini. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.